Saudara, saya berada di kantor pusat Lingkaran Survei Indonesia. Lingkaran Survei Indonesia LSI, sering disebut dengan LSI Lingkaran, adalah lembaga survei yang paling sering melakukan survei. Dan saya sudah berada bersama peneliti utamanya, Bung Ardian Sopa. Terima kasih atas kesediaannya saya wawancarai program Aiman, Bung Ardian. Kenapa sering banget sih saya punya catatannya nih? Ada bulan Maret 2016, Juli, Oktober, November, dan Desember, serta Januari 2017. Semuanya terkait Pilkada DKI Jakarta. Rajin banget lakukan survei. Terima kasih Mas Aiman. Jadi pertama sebenarnya LSI sudah memulai tradisi baru. Jadi tidak hanya di Pilkada DKI Jakarta, tetapi isu-isu yang menurut kita menarik, kemudian juga menjadi kepentingan orang banyak, kita survei. Jadi kalau misalnya kita baca di Google atau di sejarah katakanlah di internet, itu dari tahun 2012 sampai dengan sekarang kita survei. Bahkan kalau misalnya di tahun sebelumnya kita tiap bulan survei. Emang nggak mahal itu? Satu kali survei berapa harganya? Berapa biayanya? Boleh tahu? Sangat-sangat tergantung dengan pertama jumlah responden yang kita ambil. Antara 150 sampai 200 juta. 150 dan 200 juta? Iya. Di Jakarta? Di Jakarta. Ada 6 kali, kalau 200 juta kali 6, 1,2 M. Siapa yang biayai? Nah, pertama LSI sendiri ini terbagi menjadi dua divisi. Ada divisi riset dan survei, kemudian juga ada konsultasi politik. Nah, memang yang riset ini seperti yang kita isu-isu tidak hanya Pilkada DKI, ini kita masuk ke dana CSR LSI. Jadi LSI mensisihkan sebagian dari penghasilan utama dia sebagai konsultan politik untuk membiayai survei-survei ini. Jadi semuanya LSI yang membiayai? LSI yang membiayai. LSI yang membiayai. Tidak ada pihak luar yang membiayai? Tidak ada pihak luar yang membiayai, saya tegaskan. Kenapa di 3 survei terakhir selalu memenangkan Agus Silvi? Pertama kali motor memenangkan Agus Silvi ada di survei Lingkaran Survei Indonesia. Ya, pertama sebenarnya semua kandidat pernah kita menangkan. Jadi misalnya Pak Ahok sendiri di Maret kita menangkan dengan berbeda dengan kandidat yang lain. Kan belum resmi waktu itu. Atau misalnya di awal-awal muncul itu berarti di Oktober. Itu yang menang bahkan pasangan Anies Sandi yang kita menangkan. Nah, memang kalau misalnya sekarang ini Agus yang menang, emang faktanya seperti itu. Kita bahkan tidak bisa berani mengubah-ubah data karena ini pertanggungjawaban kita terhadap publik ya. Orang akan dengan mudahnya misalnya mengecek apakah ini benar atau tidak dengan melihat keadaan masyarakat. Nah, selama ini apa yang ditampilkan LSI disetujui dengan masyarakat, berarti mencerminkan apa yang menjadi harapan masyarakat seperti ini sekarang. Dan selalu yang menang adalah Agus Silvi sampai Januari kemarin terakhir? Januari terakhir kemarin Agus Silvi. Jadi memang Januari ya? Kita lihat Agus Silvi ini mulai naik setelah dari November, kemudian Desember dan Januari. Tetapi juga catatan kita, Pak Ahok sendiri juga ada kenaikan kalau misalnya kita lihat dari survei kita. Ini memang yang melihat agak stagnan itu memang pasangan Anies. Saya tahu juga bahwa Lingkaran Survei Indonesia bukan hanya berdiri atas nama lembaga survei, tapi juga ada lembaga konsultan politik. Yang ingin saya tanyakan, betulkah pasangan Agus Silvi berkonsultasi politik ke Lingkaran Survei Indonesia, LSI Lingkaran? Iya, betul. Jadi LSI sendiri dibagi menjadi dua dulu. Oke. Pertama, jadi belum menjawab itu ya? Belum menjawab. Oke, silakan. Jadi, antara divisi riset dan survei, kemudian konsultan politik. Nah, saya berada di divisi riset untuk mengawal survei-survei yang ada. Tentu konsultan politik punya dapurnya sendiri. Jadi prinsip yang ada di LSI ini bagaimana sebenarnya antara divisi survei dengan divisi konsultan politik itu tidak saling intervensi. Saya akan tanya prosesnya belakangan, tapi yang saya tanyakan sederhana, apakah betul pasangan Agus Silvi berkonsultasi politik di Lingkaran Survei Indonesia, LSI Lingkaran? Yang saya tahu Agus Silvi tidak pernah datang ke sini, tidak pernah berkonsultasi di tidak kantor ini. Tidak perlu datang ke kandidatnya, tapi datang timnya kan bisa. Artinya semua itu tercatat. Anda punya ruangan yang sama kalau tidak salah, Lingkaran Survei Indonesia sebagai lembaga survei dan Lingkaran Survei Indonesia sebagai lembaga konsultan politik. Tentu Anda berkomunikasi. Tentu berkomunikasi, tetapi memang saya menjaga muruah ya, jadi menjaga psikologi saya juga, sehingga ketika saya misalnya menampilkan hasil survei, saya tidak terpengaruh. Minimal Anda tahu bahwa apakah pasangan Agus Silvi itu berkonsultasi politik di sini dalam artian timnya atau pemenangannya atau tidak? Jadi pernah yang ada datang ke sini, bahkan dari 3 calon yang lain. Jadi saya pernah lihat ada pasangan dari tim sukses ya. Yang resmi yang menandatangani apakah Agus Silvi atau pasangan yang lain? Setahu saya tidak ada penandatanganan. Setahu saya tidak ada penandatanganan antara LSI dengan kandidat manapun. Jadi Anda membantah di sini bahwa pasangan Agus Silvi sama sekali tidak menggunakan jasa Lingkaran Survei Indonesia untuk konsultasi politiknya? Untuk konsultasi politik saya tidak tahu, tetapi untuk survei saya pastikan tidak ada. Jadi yang mana yang benar ini? Yang tidak ada tanda tangannya, tapi kemudian tidak tahu masuk ke dalam konsultasi politik, atau sama sekali tidak terkait dengan Lingkaran Survei Indonesia konsultasi politik? Iya, pertama bahwa tanda tangan saya tidak tahu. Tentu saya tidak tahu karena saya juga tidak pernah lihat buktinya. Apalagi misalnya, tetapi juga ketika misalnya tanda tangan tidak ada, kan bisa jadi betul kata Mas tadi, bisa jadi ada hubungan.
Tetapi hubungan itu pun saya tidak mengetahui apakah memang ada atau tidak. Kemudian apakah terlibat LSI misalnya dengan Agus Silvi, tentu konsultan politik yang berhak menjawab itu. Anda sama sekali tidak mengetahui sebagai peneliti Lingkaran Survei Indonesia bahwa ada pasangan kandidat yang melakukan konsultasi politik di lembaga Anda atau tidak? Saya tidak berwenang untuk menjawab karena takutnya ketika Saya misalnya tanyakan bukan jawab, kewenangan, saya tanya apakah Anda tahu? saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu walaupun satu ruangan, satu gedung? Tidak tahu. Ini pertanyaan dari Anda, tentu saya harus menghormati apapun jawaban dari Anda. Terima kasih Bung Ardian Sopa, peneliti utama Lingkaran Survei Indonesia, LSI Lingkaran, telah memberikan informasi program. Sama-sama, saya. Saudara, saya berada di kantor Carta Politika Jakarta dan saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Terima kasih bersedia diwawancara di program Aiman. Pasca demo 4 November, semua lembaga survei memberi posisi Ahok penurunan signifikan. Tapi lembaga survei Anda tak bisa ditentukan kemenangannya, artinya Ahok naik pada saat pasca demo 4 November. Ada apa? Hasil survei tidak bisa ditentukan oleh sang pembuat survei. Hasil survei ditentukan oleh responden. Kita hanya mengcapture pada saat survei dilakukan. Jadi kalau kita ingin melakukan bagaimana perbandingan hasil survei satu lembaga dengan lembaga lain, pertama apakah waktunya sama? Apakah tanggalnya sama pada saat turun di lapangan? Karena pertanyaannya adalah apabila pilkada diadakan hari ini, bukan apabila Anda menerka skor pilkada pada saat 15 Februari nanti. Yang kita temukan adalah angka seperti itu. Tapi juga ada bocoran di survei Carta Politika yang sempat beredar di masyarakat. Saya bacakan ya. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah Jakarta maju karena Ahok? Satu. Yang kedua, Ahok memang kasar, tapi itu untuk kebaikan? Dua. Yang ketiga, semua hal jelek yang dituduhkan pada Ahok tidak benar? Tidakkah pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan? Karena berarti Mas Aiman tidak mendapatkan lembarannya secara lengkap. Yang di-capture dan beredar di Twitter itu oleh Andi Arief, tim ses dari pasangan Agus Silvi, itu hanya 1 lembar dari 9 lembar form isian yang memang kita miliki. Jadi pertanyaan itu hanya ditujukan kepada pemilih atau responden yang pada saat ditanyakan di saat survei menyatakan memilih Ahok Jarot. Jadi kalau ditanya, bahkan di Twitter itu screen capture itu ada tulisan di atas hanya ditanyakan kepada pemilih Ahok Jarot. Artinya kalau dibuka lembaran-lembaran isian kuesioner yang kita miliki, dibuka secara lengkap, ada juga sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan khusus kepada apabila Anda memilih Anies Sandi, apabila Anda memilih Agus Silvi. Jadi pada responden yang memilih pasangan Agus Silvi dan Anies Sandi tidak menjawab pertanyaan itu? Tidak menjawab, tetapi ada juga proses pendalaman pertanyaan yang diberikan kepada dua pasangan lain. Sayangnya ketika itu dibuka di Twitter, itu hanya dibuka 1 lembaran saja dan dibuka pertama kali oleh salah satu tim ses pasangan tertentu yang membuat seakan-akan ini politis, dan saya yang kemudian mendatangi Bawaslu DKI secara langsung mengklarifikasi, bahkan Bawaslu kemudian sudah memegang data kita secara lengkap, bahkan mengajak bekerja sama untuk kemudian bisa lebih mengerti mana yang dianggap bermasalah survei atau tidak. Carta Politika juga lembaga konsultan politik. Yang ingin saya tanyakan, apakah Carta Politika juga merupakan lembaga konsultan untuk Ahok Jarot? Tidak, jelas. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak, saya bisa pertanggungjawabkan. Kita tidak pernah menjadi konsultan resmi dari Ahok Jarot, tidak pernah juga menjadi konsultan tidak resmi dari Ahok Jarot, tetapi bahwa ada survei-survei yang pernah diminta untuk oleh partai pendukung tertentu, terutama sebetulnya lebih banyak pada saat sebelum penetapan calon. Saya tidak bisa sebutkan partainya, tetapi partai pendukung Ahok Jarot itu ya. Jadi kalau Anda foto bersama dengan Ahok dan Prasetyo, tim ses dari Ahok itu foto pribadi, bukan kaitan dengan Carta Politika? Saya mengenal Ahok, saya bahkan mengenal Anies lebih dulu, saya mengenal Sandiaga Uno secara pribadi, Agus saya juga mengenal, saya bahkan Carta Politika pernah membantu Ibas di tahun 2009. Artinya saya kenal hampir semua kecuali dengan Ibu Silvi, dan pada saat momen tertentu 4 November saya mengakui memang saya datang ke rumah Ahok, datang sebagai seorang teman karena berbagai macam rumor yang muncul
karena berbagai macam isu kontroversi yang muncul. Saya datang dan memang ada foto yang di situ beredar yang seharusnya itu tidak muncul kemana-mana tapi disebarkan oleh salah satu orang yang ada di situ. Tapi saya bisa pastikan itu bukan dalam konteks posisi saya sebagai carta politik, apalagi dikaitkan dalam kapasitas sebagai konsultan. Permasalahannya bukan hanya foto, tapi tangan Anda menunjukkan angka 2 yang berarti nomor urut dari pasangan Ahok Jarot. Bagaimana penjelasan Anda soal itu? Saya juga pernah ada foto dengan Anies dengan lambang seperti ini. Artinya ketika saya bersebelahan dengan Anies sebagai sama-sama pembicara, bukan berarti saya mendukung Anies. Dan ketika saya menunjukkan angka jempol, bukan berarti saya pendukung angka nomor 1. Saat itu yang terjadi sebetulnya hanya refleks ketika foto ingin diberikan kepada teman dari yang memfoto untuk kemudian menyatakan bahwa Ahok baik-baik saja, tidak ada seperti rumor ingin mengundurkan diri, dan kemudian foto dilakukan secara refleks dan kemudian itu menyebar dan ditafsirkan bermacam-macam. Tapi saya pikir itu konsekuensi lah dalam situasi pilkada. Saya datang sebagai seorang teman pada momen yang cukup kontroversial. Saya pikir konsekuensi yang harus saya tanggung ketika muncul penafsiran macam-macam. Jadi maksud angka 2 itu apa? Victory ya sebenarnya. Ya, victory dalam konteks sebetulnya pada saat demo 4/11 itu siang saya datang, itu pada saat kita melihat ternyata yang diisukan macam-macam, demo berlangsung dengan damai. Itu sekitar jam 1 siang. Artinya tidak ada permasalahan dan it's like ketika Anda difoto orang Jepang terutama Anda mengeluarkan itu hanya seperti itu. Saya tidak bisa kemudian mengartikan itu apakah itu bentuk dukungan, ya saya pikir itu jelas cuma refleks. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, telah memberikan informasi di program. Sama-sama, thank you. Lembaga survei Polmark Research Center telah merilis hasil survei tingkat keterpilihan Pilkada DKI Jakarta pada 19 Januari lalu. Dengan responden berjumlah 1.200 orang, hasilnya pasangan Anies Sandi berada di urutan pertama dengan 25,3%. Disusul di urutan kedua Agus Silvi dengan 23,9% dan Ahok Jarot dengan 20,4% di urutan ketiga. Hasil survei ini adalah hasil survei satu-satunya sebulan menjelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta yang memenangkan pasangan Anies Sandi. Hasilnya berbeda dengan hasil survei lain yang dipublikasikan pada rentang waktu yang sama. Saya pun sudah mencoba menghubungi pendiri dan pimpinan Polmark Indonesia yang membawahi lembaga survei Polmark Research Center, EF Saifullah Fatah, untuk saya wawancara terkait hasil survei ini. Namun EF mengaku sedang kurang sehat untuk melakukan wawancara dengan saya. Dari sejumlah media, EF mengatakan hasil survei yang berbeda bukan hanya sekarang, melainkan hampir semua pilkada, termasuk Pilkada DKI 2012. Menurutnya, hasil survei berbeda tergantung dari jumlah responden, metodologi yang digunakan, dan waktu pelaksanaan survei. EF pun mengimbau agar lembaga survei benar-benar jujur mengungkap hasil surveinya. Masyarakat Jakarta dan semua pihak kita himbau untuk dewasa berdemokrasi. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berhasil dalam demokrasi.